Mari saudaraku sekalian lihat kepada orang yang duduk di sebelah kanan kirimu, katakan Anda luar biasa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan yang kesetiaannya itu tidak pernah berubah, tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat salah satu hal yang indah, yaitu kita akan belajar di sepanjang perikop di dalam Lukas pasal 24 ini. Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk belajar tentang peristiwa Emmaus, peristiwa Emmaus. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku sekalian, peristiwa Emmaus itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat menarik. Kenapa? Karena di dalam peristiwa itu di jalan Emmaus itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid. Dua orang murid. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita membaca perikop tersebut, kira-kira apa istimewanya kedua murid tersebut? Tapi kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, kita tidak menemukan ada hal yang istimewa dari kedua murid tersebut. Yesus menampakkan diri kepada mereka secara khusus. Karena itu dua murid tidak percaya apa yang Yesus katakan. Itu Yesus bisa bangkit. Dia tidak percaya kalau Yesus itu bisa bangkit. Memang sebelumnya ketika Yesus sudah bangkit, Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu dia menampakkan diri kepada Maria lainnya, kemudian kepada Petrus, dan kemudian kepada dua orang murid ini. Nah, saudaraku sekalian, kedua peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat indah menurut saya, karena Tuhan bisa menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup banyak orang. Bahkan dia bisa meneguhkan apa yang telah dia katakan. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari peristiwa ini. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari di sepanjang perikop ini. Jadi saya akan berkhotbah secara eksposisi, yaitu kita akan melihat ayat per ayat. Kita mulai dengan ayat ke-13, saudaraku sekalian. Lukas 24 ayat ke-13, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi artinya Emmaus itu berada di luar Yerusalem. Kita sebut mungkin kalau kampung satu, kampung dua, ini kampung sebelah. Jadi kalau kita bilang Yerusalem itu kampung, jadi Emmaus itu adalah kampung sebelah Yerusalem. Oke, nah saudaraku sekalian, perhatikan, dua murid ini bukan merupakan 12 murid yang secara khusus Yesus panggil. Kita tahu bahwa Yesus itu punya 12 murid, kemudian dia pernah mengutus 70 murid, kemudian di Kisah Rasul dikatakan ada 120 murid yang menanti dan lain sebagainya. Jadi dua murid ini merupakan murid yang di luar 12 murid yang Yesus panggil menjadi murid yang dia jadikan rasul pada akhirnya. Nah, saudaraku sekalian, Emmaus itu berarti sumber air panas. Nah, sebelum disalibkan, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, semua Yesus telah memberi pesan kepada mereka, yaitu bahwa mereka itu jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Sampai kapan? Sampai janji Tuhan itu digenapi. Karena sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, Yesus memberikan beberapa janji khusus meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena dia akan memberikan Roh Kudus. Tetapi ketika kita membaca perikop ini, kita menemukan, saudaraku sekalian, bahwa kedua murid ini tidak taat. Mereka meninggalkan Yerusalem dengan pergi ke tempat lain. Nah, hari ini banyak sekali orang Kristen sadar tidak sadar seperti kedua murid ini, saudaraku sekalian.
Itu sulit sekali untuk taat kepada firman Tuhan, sulit sekali taat kepada perintah Tuhan, sulit sekali taat kepada apa yang Tuhan minta, Tuhan suruh. Ya, dan kita menemukan sebuah kenyataan bahwa banyak sekali orang Kristen itu benar-benar susah gitu loh untuk hidup di dalam ketaatan. Padahal ketaatan itu merupakan perkara yang sangat amat penting bagi kerohanian ya setiap orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa taat, kerohanian dan iman kita akan sulit sekali untuk bertumbuh. Ya, tapi kalau kita bisa taat, hidup dalam ketaatan, berjalan dalam ketaatan, maka kita punya kerohanian, kita punya iman, itu akan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Dalam kehidupan kita berjemaat, saudaraku sekalian, kadang gereja kasih tahu, gereja ya buat program ya. Seperti ada pengajaran, pembinaan, KKR dan lain sebagainya, seminar dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, kita menemukan ada banyak jemaat yang ya tidak begitu memperhatikan, tidak mendengarkan, ya tidak berusaha untuk mengadakan waktu, bahkan tidak peduli dengan program gereja. Padahal program gereja seperti pembinaan, seminar, pengajaran, KKR dan kebaktian khusus, semuanya itu bertujuan agar kerohanian jemaat itu bisa bertumbuh dengan baik. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk bisa menjadi seorang jemaat yang bisa mentaati kebenaran firman Tuhan dengan sangat amat baik. Ayat ke-14. Ayat ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, berita atau cerita apa yang sering kita dengar setiap hari, yang sering kita bincangkan, kita bicarakan setiap hari. Berita yang baik atau yang tidak baik. Berita yang menggembirakan atau yang menyedihkan. Gosip atau kebenaran. Nah, ini yang kita bincangkan, kita bicarakan, kita dengar setiap hari. Coba saudaraku sekalian, coba saudara perhatikan kira-kira yang dominan cerita atau berita yang sampai di dalam kehidupan kita itu apa? Saudaraku sekalian, perlu kita menyadari satu hal, yaitu bahwa apapun yang kita dengar, cerita, berita, apapun yang kita dengar, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, karena setiap berita yang kita dengar, ya, yang masuk di dalam diri kita, yang masuk dalam, ya kita punya hati, kita punya perasaan, kita punya diri, itu akan membuat, ya, kita punya pikiran bereaksi, perasaan kita bereaksi atau meresponi semua yang kita dengar. Contohnya saudaraku sekalian, ketika saudara mendengarkan sebuah cerita atau berita, ya, kadang-kadang kita dengar itu bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita senang, bisa membuat kita gembira. Tapi ada juga berita yang kita dengar, itu yang bikin kita marah, bikin kita sedih, bikin kita kecewa, bikin kita takut. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita perlu berhati-hati sekali dengan apa yang kita dengar pada hari ini. Sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita harus cenderung belajar. Belajar membuka telinga kita, belajar menyediakan telinga kita, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, dan perintah Tuhan. Kita harus lebih menyediakan atau lebih cenderung mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan daripada kita mendengarkan gosip, daripada kita mendengarkan hal-hal yang tidak membangun. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-26 berkata seperti ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu, garis bawahi, ya, kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Perhatikan, ya. Di sini Tuhan berkata apa? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, lalu memasang telingamu untuk perintahnya. Kita perlu belajar.
Supaya telinga kita itu benar-benar kita khususkan, kita berikan, kita persembahkan untuk apa? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan ya perintah Tuhan. Ulangan 11 ayat ke-13 sampai 14 berkata seperti ini. Tuhan berkata, dengarkanlah baik-baik akan perintah yang kusampaikan hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jika kamu melakukannya, yaitu jika kita mendengarkan baik-baik perintah Tuhan, Tuhan bilang, aku akan memberikan hujan untuk tanahmu pada waktunya, hujan sewaktu menanam dan sesudahnya, dan kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggur barumu, dan minyakmu. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan menginginkan kita membuka telinga kita untuk perintahnya, untuk firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberkati kita. Ya, dan saya percaya sebagai orang Kristen kita juga rindu diberkati Tuhan, rindu dikuatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita membuka telinga kita untuk gosip, untuk cerita yang tidak jelas kebenarannya, nah saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa dikuatkan? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh? Oleh sebab itu mari kita belajar. Amin. Kita belajar supaya ya telinga kita tujukan untuk Tuhan. Telinga kita selalu buka untuk apa? Kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan. Tapi untuk gosip, untuk cerita-cerita yang ya nggak jelas, kita tutup saudaraku. Kita tutup. Kenapa? Daripada kita mencemari diri kita dengan gosip, daripada kita mencemari diri kita dengan cerita-cerita bohong yang nggak benar, lebih baik kita membiarkan kebenaran perintah Tuhan menguduskan hidup kita dengan masuk kebenaran tersebut. Amin saudaraku. Ayat ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datang lagi Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang omnipoten, Tuhan yang maha hadir. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada ruang, tidak ada tempat yang bisa membatasi Tuhan. Tidak ada tempat di mana Tuhan itu tidak bisa hadir. Ya, tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada tembok yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan kita. Dan ini menjadi perkara yang sangat indah bagi kita. Amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu bisa selalu ada di mana kita berada. Dan ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha hadir, kita punya Tuhan yang omnipoten, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti hadir dalam kehidupan kita. Kala kita susah, ya, kala kita tidak berdaya, Tuhan itu ada. Jadi ketika kita susah, kita tidak berdaya, kita sedang ya tertimpa masalah, saudara perlu mengerti bahwa saudara tidak sendiri. Ya, saudara tidak berjuang sendiri, saudara tidak berjalan sendiri. Kenapa? Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Dan saudaraku sekalian, Tuhan bukan saja hadir pada waktu kita sedang bergumul, kita punya masalah. Tapi Tuhan juga hadir ketika kita berhasil, ketika kita bahagia, ketika keadaan kita baik-baik. Saudaraku sekalian, kita bersyukur. Saat Tuhan Yesus berkata bahwa Dia itu Tuhan yang setia, itu Yesus buktikan. Ya, oleh sebab itu Dia selalu menyertai kita. Kalau saudara melihat Dia akan menyertai kita, keluarga kita, Dia selalu menyertai pernikahan kita, Dia selalu menyertai studi kita, ya, bisnis kita, usaha kita, karir kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan janji di Matius pasal yang ke-28 dan 20 paragraf terakhir. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman ini. Jadi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menyertai kita, itu bukan sementara. Oke, Tuhan tidak hadir dalam hidup kita sementara. Dia bukan menyertai hidup kita sementara. Atau sebentar saja Dia datang dalam kehidupan kita. Tuhan bukan datang sebentar menghibur kita lalu Dia pergi. Enggak. Alkitab berkata dan ini menjadi kekuatan kepada kita sebagai orang percaya. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita dari tangan kuasanya. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur. Ya, punya Tuhan seperti ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen,
Supaya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut di dalam hidupmu. Amin saudaraku. Ayat ke-16. Ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Banyak orang Kristen, ya, mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang tidak sadar. Itu mata rohani mereka itu tertutup atau mereka itu dibutakan sehingga banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Kenapa bisa demikian? Karena banyak sekali mata orang Kristen itu tertutup oleh berbagai perkara-perkara duniawi. Seperti kekayaan, ya, lalu mengejar kekayaan, tidak peduli sama Tuhan, selalu mengejar karir, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali mata orang Kristen tertutup oleh kenikmatan hidup. Perhatikan, Allah itu roh. Apabila kita mau mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, kita perlu membangun hidup rohani kita dengan baik. Kita perlu membangun roh kita dengan benar. Karena dengan demikian kita bisa mengenal Tuhan seutuhnya. Kenapa? Karena ada orang Kristen mengenal Tuhan bahwa dia Tuhan yang memberkati. Itu tidak salah. Ketika ditanya, oh, itu Tuhan yang kamu percaya Tuhan seperti apa? Oh, itu Tuhan yang memberkati. Oleh sebab itu saudaraku, kalau ada orang Kristen dia mengenal Tuhan bahwa itu adalah Tuhan yang memberkati, saat dia butuh berkat dia cari Tuhan. Dia akan cari Tuhan, dia akan kejar Tuhan. Tapi setelah diberkati, dia lupa sama Tuhan. Ada orang Kristen mengenal, oh Tuhan itu Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu setiap kali sakit dia cari Tuhan. Setiap kali sakit dia datang kepada Tuhan. Tapi setelah sembuh dia lupa sama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa mengenal Tuhan itu sepotong-sepotong. Kita perlu mengenal Tuhan seutuhnya. Selain Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Dia Tuhan Yehova Jireh, Dia Yehova Rafa. Tapi kita perlu mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan yang maha kudus. Dia adil, dia kudus. Apabila saudara berdosa, ya saudara akan dihukum. Kalau saudara terus hidup dalam dosa, nggak mau tobat-tobat, saudara akan dihajar sama Tuhan. Kadang Tuhan akan melakukan seperti itu. Kenapa? Supaya kita bisa berbalik kepada Dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita itu Tuhan yang bagaimana. Ya, oleh sebab itu kita punya mata rohani harus terbuka. Ya, harus terbuka. Saudaraku sekalian, pada waktu Adam dan Hawa Tuhan ciptakan, Tuhan tempatkan di dalam Taman Eden. Kemuliaan Tuhan itu menutup bungkus mereka. Kemuliaan Tuhan itu ada pada mereka. Sehingga mereka bisa melihat Allah. Mata mereka dipenuhi dengan kemuliaan. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan. Mereka bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan ya dengan mata mereka. Tapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, mata rohani mereka tertutup, mata jasmani mereka terbuka. Tapi pada waktu kemuliaan Tuhan menutupi mereka, ke mata mereka itu dipenuhi, mata rohani mereka terbuka, mata jasmani mereka itu buta. Tapi ketika berdosa, terbalik saudaraku. Mata rohani mereka buta, mata jasmani mereka celik, terbuka. Oleh sebab itu begitu mereka jatuh dalam dosa, Adam begitu melihat Hawa, dia berkata, kenapa lu telanjang? Hawa juga melihat, lu juga telanjang. Alkitab berkata, mereka kemudian mengambil ya daun pohon ara lalu membuat cawat menutupi diri mereka. Saudaraku sekalian, mari kita belajar supaya mata rohani kita itu tidak buta. Tapi mata rohani kita itu bisa selalu terbuka, selalu celik. Sehingga yang kita lihat ya, yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan,
kebaikan Tuhan, kebenaran daripada Tuhan. Kita bisa melihat Allah yang kita percaya itu seutuhnya. Dia itu Allah yang bagaimana. Amin. Ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka sedih, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, guru mereka itu telah mati, disalibkan. Ya, telah mati disalibkan. Saudaraku sekalian, pada waktu Yesus bertemu dengan dua orang murid ini, ya, ini adalah hari ketiga kematian Tuhan Yesus, ya, dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku sekalian, mereka sedih karena Yesus mati. Tetapi kita menemukan, saudaraku sekalian, kehidupan mereka itu sangat kontradiksi. Sangat kontradiksi. Mereka sedih, tapi mereka pergi dan meninggalkan teman-teman yang lain, meninggalkan murid-murid yang lain yang juga mengalami kesedihan. Ini tipe orang Kristen egois, saudaraku. Ketika yang mereka inginkan, seperti Tuhan Yesus, kuasanya, mujizatnya, wah pengajarannya enak didengar, itu sudah tidak bisa mereka dapatkan dan rasakan, maka mereka pergi. Mereka pergi, saudaraku sekalian. Harusnya kalau kita lihat, kedua murid ini harus berbagi beban dengan murid lain. Yang saya percaya mereka juga sedang sedih. Mereka juga sedang ketakutan. Kenapa? Karena pemimpin mereka, guru mereka yang selama ini begitu berkuasa, ada bersama dengan mereka, sekarang tidak ada. Mereka takut. Setelah Yesus jangan-jangan itu tentara Romawi akan menyosor mereka, akan menangkapi mereka. Saudaraku sekalian, harusnya dua murid ini tetap ada bersama dengan murid-murid lain. Hari ini banyak sekali orang Kristen. Saya tidak tahu apakah di dalamnya termasuk Anda. Ketika apa yang Anda harapkan itu sudah tidak bisa didapatkan, mereka memisahkan diri. Mereka pergi, mereka tidak peduli dengan teman-teman jemaat yang lain atau gerejanya. Ya. Ini merupakan suatu tren sepanjang masa dalam kehidupan orang Kristen atau gereja. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang hanya mencari kesenangan rohani. Dengarkan baik-baik. Ada jemaat-jemaat yang memang mencari kesenangan rohani. Wah, di sana ada gereja besar, pasti ada kuasa Tuhan di sana, pindah. Wah, gereja di sana dia punya program bagus, ya keren, ya. Pindah ke sana. Wah, itu gereja maju sekali dan sedang berkembang, pindah ke sana. Atau teman-teman saya ada di gereja itu, pindah. Saudaraku sekali. Kenapa demikian? Mencari kesenangan rohani, mencari sebuah kehebohan. Tapi saudaraku sekalian, hari ini saya rindu sekali. Anda sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar, tidak selalu, sama sekali tidak mencari atau mengejar kesenangan rohani semata-mata. Tetapi saya rindu, saya mau saudara tuh mengejar hidup di mana saudara bisa mengalami sebuah kelahiran baru. Bisa belajar menjadi orang Kristen yang baik. Hidup saudara bisa diubahkan. Keluarga bisa dipulihkan. Hidup bisa diberkati. Anak-anak bisa diberkati. Saudara bisa belajar melayani. Nah itu yang saya rindu saudara kejar, saudara cari. Bukan sekedar sebuah kesenangan rohani. Kita tahu saudaraku sekalian, banyak tanda sudah digenapi. Ya, hari ini saudara kalau ke Israel, saudara mengunjungi tunnel. Ya, terakhir 2019 waktu saya pergi, waktu kita ke tunnel ada satu ruangan yang dibuat ruang ibadah.
nggak dibuka, dijaga. Tapi saya sempat ya curi-curi video. Tetapi terakhir saya dapat sebuah video, itu tempat sudah dipakai. Itu ruangan ada di daerah tunnel. Ya, ketika kita mengunjungi tunnel, kita akan menemukan maket, ya, Bait Allah, ya. Itu tunnel berada di area posisi Bait Allah pertama dan kedua yang telah dihancurkan. Israel sampai hari ini terus menggali. Ya, 2019 ada satu pintu ke arah sana, ya kita turun, ya biasa kita ke kiri untuk melihat sebuah pilar yang tanpa sambung, yang dibuat pakai tangan. Itu sisa satu-satunya tiang penopang Bait Allah yang masih ada yang bisa dilihat sebagai bukti. Tapi di sebelah kanan ketika saudara melihat ke sana ada satu pintu, nggak ada lampu, masih tanah. Itu galian baru yang dibuka. Perhatikan, ada banyak sekali tanda-tanda itu mulai sudah digenapi. Termasuk ya sekarang kita sudah masuk dalam ya masyarakat tanpa uang tunai, cashless society. Kita sudah masuk dalam cashless society. Ya, saudara kalau punya uang di bank, asal saudara di handphone itu punya aplikasi. Ya, aplikasi bank, ya, mobile app. Saudara sudah tidak perlu bawa duit. Saudara belanja makan apapun saudara bisa bayar pakai scan kris dan lainnya. Udah mudah sekali. Ya, bahkan di beberapa negara Eropa sudah pasang chip, buka pintu, ya, beli minuman, ya di stand. Semua sudah begitu. Bahkan sekarang yang terbaru, ya udah beberapa waktu yang lalu kartu kredit kita bisa tap tinggal bayar. Nah saudaraku sekalian, kita telah masuk dalam cashless society. Salah satu tanda yang ya perlu kita mengerti adalah cashless society, masyarakat tanpa uang tunai. Kenapa? Karena akan menuju kepada 66. Ya kita tahu 16 yang dulu saya sering bilang, ya ada 66, 16 menguasai ekonomi, 16 menguasai ya politik, dan 16 itu mewakili agama. Jadi ketika semua telah masuk dalam sistem cashless, segala sesuatu telah by system, maka ketika kita tidak mau menyembah iblis, Alkitab berkata kita tidak bisa berjual beli. Kenapa? Karena diblok keuangan kita pakai sistem. Jadi kalau kita tidak kuat iman rohani kita, hidup kita nggak benar, saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam satu proses tantangan yang sangat luar biasa. Tapi yang kita percaya adalah bahwa orang-orang benar akan diangkat terlebih dahulu. Ketika kita berbicara mengenai 7 tahun masa sukar, kita selalu percaya sebelum kita masuk dalam 7 tahun, kita mengalami pengangkatan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, yang sering dan setiap tahun saya ngomong berkali-kali, saya rindu saudara mempersiapkan hidup dengan baik. Ya, sebagai gembala, saya punya tanggung jawab mempersiapkan hidup jemaat saya untuk terangkat. Ya, saya tidak berbicara mengenai Yesus datang kembali kedua kali. Kenapa? Karena itu adalah di belakang dari pengangkatan. Pengangkatan, rapture, 7 tahun masa sukar, Yesus datang kembali. Itu ada di belakang. Jadi yang lebih saya perhatikan, utamakan adalah pengangkatan. Ya, kalau kita terangkat, kita tidak perlu masuk dalam masa sukar 7 tahun. Yang belum tentu. Banyak sekali orang Kristen bisa bertahan, belum tentu. Amin. Kita kembali. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar apa? Supaya kita punya mata rohani selalu celik, selalu terbuka. Ayat ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Saudaraku sekalian, seringkali sebagai orang Kristen, ya kita menjadi orang Kristen yang hanya memperhatikan dan membicarakan hal-hal yang terjadi, yang kita alami, ya, tetapi justru kita kehilangan kebenaran yang sesungguhnya atau esensi yang sebenarnya dari apa yang terjadi yang kita alami. Coba saudara perhatikan, yang saudara bahas, ya, di dalam kehidupan saudara, yang saudara bicarakan,
dalam kehidupan saudara, itu kebanyakan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai harapan saudara yang terjadi, yang saudara alami. Misalnya, ya, yang selalu ada di dalam pikiran saudara, yang selalu saudara bahas, usaha tidak berkembang, keluarga yang tidak akur-akur, ya, uang dimakan orang, usaha direbut partner bisnis, mobil ya ditabrak orang, ya kemudian rumah kemalingan lah, anak bandel lah, ya aduh gagal dalam usaha ini dan itu dan lain sebagainya. Coba saudara perhatikan, yang saudara bicarakan ya itu adalah hal-hal seperti ini. Tapi pernahkah kita melihat setiap hal yang tidak menyenangkan, yang terjadi, yang kita alami, yang tidak sesuai harapan kita, apakah kita pernah melihat di baliknya itu ada apa? Apakah kita pernah mencoba untuk mengerti kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Bukankah setiap hari aku berdoa, minta Tuhan berkati, minta Tuhan jaga, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan sertai. Aku percaya pada kuasa Tuhan, aku percaya pada kebaikan Tuhan, aku percaya pada kasih karunia dan lain sebagainya. Kita percaya pada kasih karunia Tuhan. Tapi kadang-kadang kita berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lalu yang kita pikirkan adalah apa yang tidak menyenangkan yang terjadi, yang kita alami. Yang kita pikirkan, yang kita perhatikan selalu hal-hal itu. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian melihat ada tujuan Allah di balik segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi. Ketika usaha saudara gagal, apa yang saudara lihat? Aduh, kenapa bisa gagal? Aduh, waliauluyu dan lain sebagainya. Tapi pernahkah saudara mencoba melihat di baliknya apa tujuan Tuhan? Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen kadang-kadang lupa bahwa apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, itu pasti membawa kebaikan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti akan membawa kebaikan. Ini seperti sebuah statement. Tapi ini ada kebenaran luar biasa. Roma 8:28. Firman Tuhan bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu ketika ada hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, bisakah kita menemukan kebenaran ini? Bahwa ada kebaikan yang Tuhan ingin berikan. Ada kebaikan yang Tuhan ingin datangkan. Persoalan di banyak orang Kristen tidak bisa menerima sesuatu yang buruk. Tidak bisa menerima sesuatu yang baik. Kenapa? Karena konotasi mereka bahwa yang baik itu datang daripada Tuhan. Yang tidak baik itu datang daripada setan. Oleh sebab itu ketika ada hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan yang terjadi, banyak orang Kristen sulit bersyukur. Gak bisa bersyukur. Kenapa? Bagi mereka itu bukan datang daripada Tuhan. Karena kita selalu berpikir kalau yang datang daripada Tuhan itu berkat, itu kesembuhan, itu damai gitu loh. Saudaraku sekalian, kita jangan berpikiran seperti ini. Kita harus mengerti, kalau Tuhan bilang bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, maka kalau sesuatu terjadi yang tidak baik, saudara mesti percaya Tuhan izinkan itu terjadi karena ingin memberikan kita sesuatu yang lebih baik. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya apa? Sudah 3 hari Yesus sudah mati. Saudaraku sekalian, perhatikan. Banyak orang Kristen itu lupa dengan apa yang telah Tuhan katakan atau apa yang pernah Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Itu melalui Alkitab. Atau melalui khotbah. Kenapa demikian? Hal itu bisa terjadi, yaitu maksudnya orang Kristen itu banyak lupanya karena mereka itu tidak pernah baca Alkitab. Atau ketika dengar khotbah jarang nyatat, jarang buka Alkitab. Ataupun ketika khotbah tidak sungguh-sungguh dengar khotbah, nggak fokus dengar khotbah. Sehingga kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan pada mereka melalui firman-Nya, mereka nggak tahu atau mereka nggak ingat sama sekali. Saudaraku sekalian, bayangkan yang fokus, yang sungguh-sungguh dengar raja. Ini habis bubar nih, turun sampai lantai 1, 5 menit kemudian, tama bawa sukong hamai tawa. Tadi pendeta khotbah apa? Khotbah apa ya? Ayatnya di mana? Ayatnya. Tunggu ya. Saudaraku, yang fokus, yang sungguh-sungguh aja bisa hang ketika tiba-tiba ditanya begitu. Apalagi saudara yang gak fokus, yang gak sungguh-sungguh dengar. Susah, sulit untuk ingat apa kata firman. Saudaraku sekalian, 2 murid itu bingung kenapa Yesus bisa disalibkan. Padahal sebelum-sebelumnya Yesus sudah bilang, dia bakalan disalibkan, dia bakalan mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Mereka gak nyimak, mereka pun sudah 3 hari loh, Tuhan itu mati. Mereka lupa, Yesus bilang hari ketiga dia akan bangkit. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen seperti Kleopas ini. Ya, mereka maunya itu Tuhan bisa melakukan apa yang menjadi idealisme, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan mereka. Contoh misalnya gini, Tuhan saya mau mulai bisnis, saya akan mulai bisnis ini Tuhan. Tuhan berkati, ya, biar nanti saya bisa sukses. Lalu saya bisa beli rumah besar. Saya bisa beli mobil besar, mobil mahal, jam tangan mahal, tas yang branded, baju yang mahal dan lain sebagainya. Tapi ketika semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, reaksinya bagaimana? Marah, kecewa, lalu mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain. Ketika bisnis gagal, mungkin suami mulai menyalahkan istri, gara-gara lu istri kurang dukung dalam doa. Mulai nyalakan anak-anak, gara-gara lu orang tuh anak-anak gak pernah bantu. Nyalakan Tuhan, Tuhan tuh gak pernah peduli sama saya. Semua disalahkan. Atau saudara, contoh, Anda cowok, ya masih muda, lalu Anda lihat seorang wanita, lalu Anda berdoa. Cukup rohani di awal, ya di depan saudara rohani, datang kepada Tuhan, Tuhan aku suka sekali loh sama cewek itu. Cantik, pinter, baik, lemah lembut. Ya Tuhan, jamah dia agar bisa menjadi kekasihku. Jamah dia agar dia bisa suka sama saya. Saudaraku sekalian, saya tidak mau sebut itu doa jenis apa. Ya, tapi semua orang punya hak berdoa. Tetapi ketika harapannya doanya itu nggak didengar Tuhan, istilahnya ya harapannya kandas, cintanya ditolak, saudaraku sekalian. Reaksinya marah, reaksinya kecewa, ya. Lalu mulai cari kambing hitam. Orang tua mulai disalahkan, ya, disalahkan. Ya, bilang sama orang tua, hari ini gue punya cinta bisa ditolak sama cewek ini, ya, karena gue minta uang nggak dikasih, ya, sehingga gue nggak bisa bawa dia pergi makan, ya.
Gue minta dibeliin handphone, nggak dikasih sehingga gue tidak bisa tampilkan yang keren-keren. Gue minta dibeliin kendaraan, nggak dikasih sehingga gue nggak bisa bawa dia jalan-jalan. Saudaraku sekalian, dan lain sebagainya. Mulai salahkan orang tua. Bukan saja orang tua, Tuhan juga kebagian. Kebagian disalahin saudaraku sekalian. Ya, kenapa? Ya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak berkarya menjamah hati itu cewek? Lalu dia ngambek. Nggak mau ibadah, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau pelayanan. Atau saudaraku sekalian, Anda seorang cewek. Nah, Anda jatuh hati pada pandangan pertama kepada seorang cowok. Bagi Anda, waduh itu cowok laki-laki yang perfect. Ya, kenapa perfect? Ganteng, tinggi, badannya tegap, sopan, cerdas, berpendidikan, berwibawa, ramah, bukan rajin menjamah, ramah saudaraku. Ya, lalu saudara berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kerinduan hatimu itu tidak tergenapi. Kenapa? Karena tuh cowok pilih cewek lain, pilih wanita lain saudaraku. Anda marah, Anda kecewa, lalu Anda mulai salahkan orang tua. Ini gara-gara mama nih, ya, kau minta duit seminggu 3 kali ke salon, yang gak dikasih. Ya, sehingga rambut gue berantakan. Tuh, cowok, cewek, itu rambut cewek yang dipilih cowok tuh ngembang terus. Guys, ngembang terus saudaraku sekalian. Lalu dia salahin mama. Waktu gue mau pergi makan bareng dia, nggak dikasih. Padahal cowok itu ikut, sehingga gue nggak punya kesempatan tebar pesona. Sama papanya dia juga salah. Ya, papa tuh, gara-gara papa juga lah. Setiap kali itu cowok datang ke rumah, dia kasih muka jasbau, serem gitu. Jadi cowok itu nggak betah, pergi takut. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita perlu mengerti. Kleopas, dia bilang gini, ya padahal Yesus itu kami harapkan dia menjadi pemimpin, membebaskan kami. Karena waktu itu mereka dijajah oleh Romawi. Tetapi harapannya itu tidak tercapai. Nah saudaraku sekalian, kita jangan seperti Kleopas. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau Tuhan melakukan segala sesuatu seturut maunya kita. Kita lupa kalau Tuhan itu, dia Tuhan yang berdaulat. Dia punya otoritas penuh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan seperti yang kita baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap yang Tuhan lakukan, setiap rencana-rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dan dia tahu yang baik untuk kita. Amin. Ya, oleh sebab itu kalaupun yang kita doakan itu belum didengar Tuhan, yang kita inginkan, yang kita harapkan itu belum nyampe, yang kita maunya A, Tuhan kasih B. Saudaraku sekalian, tetap bersyukur, tetap percaya karena Tuhan selalu beri yang terbaik. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Ayat ke-22, 23, 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur 23 dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudaraku, kita perlu mengakui satu hal. Dalam hal perhatian dan kepedulian, selalu wanita itu lebih baik dibandingkan laki-laki. Amin. Dan soal mencari Tuhan, ibadah, selalu kebanyakan wanita yang serius. Walaupun ada juga wanita yang tidak serius ya ketika mencari Tuhan. Ya, artinya ya biasanya dalam hal ibadah selalu wanita lebih serius ibadahnya dibandingkan laki-laki. Tapi ada juga wanita yang waktu ibadah tidak serius, laki-laki lebih serius, saudaraku sekalian. Tapi dalam hal disiplin atau sungguh-sungguh ibadah, ya memang survei mengatakan wanita itu lebih serius. Ya, kerinduan mereka itu lebih besar, ya, sehingga kita menemukan di dalam gereja, kayaknya rata-rata gereja kebanyakan wanita daripada laki-laki, saudaraku. Amin. Ya. Nah, kita kembali. Perhatikan, Alkitab berkata apa? Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ini ada pelajaran yang menarik, saudaraku.
pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Di sini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, maka kita harus memprioritaskan Tuhan lebih. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja, maka kita harus bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus mampu menempatkan Tuhan di atas usaha kita, karir kita, keluarga kita, anak-anak kita, hobi kita, dan lain sebagainya. Amin. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan selalu di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, dan kita akan melihat karya Tuhan yang begitu ajaib. Ayat 25, 26, 27, firman Tuhan bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku sekalian, ini yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan orang Kristen. Ada banyak sekali orang Kristen yang tidak bisa percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan, apa yang telah disebutkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, firman Tuhan atau ketetapan Tuhan yang Tuhan katakan, Tuhan sebutkan, itu harus dipercayai, harus diimani. Bukan diperdebatkan atau dibahas dengan kita punya pengertian. Bukan saudaraku, apalagi diragukan, wah ini nggak tahu benar atau enggak. Enggak. Saudaraku sekalian, ya perhatikan. Semua yang Alkitab katakan, Tuhan katakan, lalu Tuhan mengatakan ini ketetapan, ini hukumku, ini perintahku. Itu harus kita percaya dan imani. Saya berikan contoh saudara. Yang lagi viral, seluruh orang Kristen sudah tahu. Viral masalah ini, yaitu tentang persepuluhan. Ada banyak orang ngajar sekarang, oh kita hidup di perjanjian baru. Tidak perlu membayar persepuluhan, gak perlu memberi persepuluhan. Banyak orang mengajar dengan berbagai dasar Alkitab, berbagai pengertian, berbagai alasan. Saya tidak akan membahas apa yang telah viral di media sosial karena saya percaya kita rata-rata udah dengar, udah pernah lihat. Bagi yang tidak membayar persepuluhan, ini adalah kebenaran yang meneguhkan mereka. Setelah dapat ya konten-konten di media sosial. Bagi yang gak bayar, ini kebenaran meneguhkan. Tapi bagi yang setia bayar, ini kekacauan saudaraku. Kekacauan. Ya, kenapa saya berkata demikian? Nah, kita kembali. Kalau saudara bertanya kepada saya, jadi gimana? Apakah saya harus bayar atau enggak? Saudaraku sekalian, kalau saudara bertanya kepada saya, ya, maka saya akan menjawab seperti ini. Ini bagi saya secara pribadi, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, itu saya percayai, saya imani dan saya lakukan. Bukan tentang sejarah, bukan tentang sejarah hidup dan lainnya, bukan. Tapi tentang Alkitab, apa yang Tuhan katakan. Saudara bisa membedakan dalam Alkitab kok. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sebutkan dengan apa yang merupakan, oh ini sejarah, ini keturunan, ini dan lain. Saudara bisa temukan. Kalau yang Tuhan katakan, Tuhan sebutkan, saya secara pribadi, sikap saya mempercayai, saya mengimani, saya lakukan. Orang mau bagaimana, saya gak mau peduli. Kalau kita kembali kepada Maleakhi pasal ketiga, saudara, kalau saudara lihat ayat ke-6 itu mulai bahas. Ayat ke-6 di atasnya itu judul. Judulnya apa? Membayar persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Itu judulnya, saudara lihat sendiri. Ya, Maleakhi 3 ayat 6 di atasnya itu ada judul. Ya. Saudara perhatikan, ini perintah Tuhan, dan perintah Tuhan bukan sekedar perintah, tapi perintah yang mengandung janji, perintah yang mengandung berkat.
Malaikat 3:10 bilang apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Oke? Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau Anda baca ayat 11, 12, katakan aku akan menghardik belalang pelahap yang akan menghabiskan ini dan itu. Saudaraku sekalian, mari kita belajar mengerti satu hal. Bahwa apapun yang Alkitab katakan, khusus yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan. Mari kita belajar untuk percaya dan imani. Bukan kita bahas pakai pengertian kita sendiri. Saudaraku sekalian, saya belajar, saya sekolah teologi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak suka berdebat soal teologi. Saya lebih suka berbicara tentang hal praktikal di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita hidup seturut firman Tuhan, itu jauh lebih penting. Ya, daripada kita membahas banyak sekali yang bersifat teologis, itu hanya teori. Ya, tapi perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan adalah bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Dia. Amin. Oke, ayat 28, 29, 30, firman Tuhan bilang gini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku sekalian, perhatikan, encounter atau pertemuan pribadi antar kita dengan Tuhan selalu akan mengubahkan dan memperbaharui hidup kita. Untuk itu saudaraku sekalian, kita harus selalu merindukan ada encounter, ada pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena saudaraku sekalian, waktu kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, contohnya misalnya saudara doa, tiba-tiba saudara mengalami mujizat, sakit disembuhkan, atau saudara sedang bergumul, ya dalam usaha saudara tiba-tiba Tuhan buka jalan. Nah itu pengalaman seperti ini merupakan sebuah encounter, sebuah perjumpaan pribadi Anda dengan Tuhan. Dan setiap kali saudara mengalami mujizat, apa yang terjadi? Saudara akan merasakan iman saudara itu tambah kuat. Saudara akan merasakan, wow, Tuhan kita itu begitu luar biasa. Saudara akan menemukan Tuhan itu so real dalam kehidupan saudara. Perhatikan, apabila saudara mengalami seperti ya ada kebangunan sedang terjadi, kebangunan pribadi itu sedang terjadi. Satu hal yang saya mau saudara lakukan adalah berusaha untuk mempertahankan kebangunan ini di dalam diri saudara dengan saudara mengisi hidup saudara dengan perkara-perkara rohani. Ayat ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara sekalian, ketika kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara rohani, perhatikan, perkara-perkara rohani yang masuk dalam kehidupan kita itu akan membangkitkan, itu akan membangunkan kita punya roh dan hati kita yang telah tertidur, telah padam atau telah mati sekalipun saudaraku. Oleh sebab itu, kalau saudara rindu untuk mengalami kebangunan, merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa, merasakan bagaimana roh saudara berkobar-kobar, maka saudara harus berusaha untuk memperbanyak aktivitas rohani dalam kehidupan saudara. Baca Alkitab lebih banyak, baca artikel rohani lebih banyak, doa lebih banyak, bersekutu sama Tuhan lebih banyak. Saudara akan melihat hal-hal yang sangat berbeda. Ayat 33, 34, 35, ya, firman Tuhan bilang begini, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Satu sudah gantung diri, Yudas. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Ya, kata mereka itu, maksudnya kata dua orang itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka menceritakan apa yang mereka alami, mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka menceritakan mereka ketemu Yesus. Dan saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus berani bersaksi di dalam kehidupan kita. Kita harus berani menceritakan, membagikan kepada banyak orang tentang apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Apa yang telah Yesus perbuat bagi keluarga kita. Apa yang Yesus telah perbuat bagi kesehatan kita. Apa yang telah Yesus perbuat bagi kita punya usaha, kita punya karir. Kita harus berani, kita harus mau menceritakan ini. Kenapa? Karena pada saat kita menceritakan, pada saat orang mendengar, itu bisa menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman orang lain. Itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar. Dan mereka bisa mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang Kristen hari ini, kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti kambing yang keluh lidahnya yang dibawa ke pembantaian. Jangan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang bisa terus berbicara, bersaksi, menceritakan tentang karya, tentang kemuliaan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita sampaikan, apapun kita saksikan, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari saudaraku sekalian, saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita periksa hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Hari ini kita adalah orang Kristen yang seperti apa? Apakah kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada semua yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, itu akan terjadi. Apakah kita menjadi orang Kristen yang hari ini mengenal Tuhan kita seutuhnya? Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana? Apakah hari ini kita adalah orang Kristen yang semakin hari kita semakin berkobar-kobar, semakin haus dan rindu akan hadiratnya, semakin haus dan rindu untuk bersekutu dengan Dia? Apakah kita hari ini adalah orang Kristen yang selalu bersaksi di berbagai kesempatan, selalu berusaha untuk menceritakan kebaikan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang kita temui? Renungkan saudaraku sekalian hari ini. Anda adalah orang Kristen yang seperti apa? Renungkan. Saya rindu saudara boleh menjadi orang Kristen yang bisa mengalami kelahiran baru, bisa berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup bisa diberkati, semakin mengasihi Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Renungkan. Haleluya, Jesus glory. Bapa, hamba berdoa, hamba menyerahkan akan firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, Kau sendiri memberkati firman-Mu, mengurapinya dan menyempurnakannya dalam hidup setiap orang yang mendengar. Sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk terus bertumbuh, semakin mengenal-Mu, semakin kuat dan tidak mudah digoyahkan. Berkati setiap orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa, kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.